Fatih Sultan Hanafi dengan NIM 157237071. Perkenalkan, nama saya Raisa Syafatsya Hakim dengan NIM 157233065. Perkenalkan, saya Keisha Novita Sari dengan NIM 157230077. Perkenalkan, nama saya Anissa Triani dengan NIM 1572307. Perkenalkan, saya Kiki Nurul Masabitulan dengan NIM 1572303. Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Sumedang yang mengalami perkembangan pesat, terutama karena kehadiran berbagai institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Padjadjaran, ITB Kampus Jatinangor, dan IPDN. Peningkatan jumlah penduduk, baik penduduk tetap maupun mahasiswa pendatang, menyebabkan peningkatan kebutuhan akan infrastruktur lingkungan yang memadai, terutama dalam pengelolaan kesampahan, air limbah, penyediaan air bersih, dan drainase. Kecamatan Jatinangor merupakan kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang yang terletak di sebelah timur Kota Bandung. Dan untuk luas wilayah itu 26,2 km persegi. Secara administratif, Kecamatan Jatinangor terbagi atas 12 desa, 56 dusun, 130 RW, dan 454 RT. Nah, diperlukannya kebijakan untuk infrastruktur tersebut. Yang untuk air bersih ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 dan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan untuk air limbahnya itu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang baku mutu air limbah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14. Selanjutnya, untuk kebijakan tentang pembangunan infrastruktur dan pengelolaan persampahan, itu pertama diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dari tingkat provinsi sampai daerah. Selanjutnya juga ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2006. Selanjutnya juga ada peraturan mengenai daerah Provinsi Kabupaten Sumedang yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012. Selanjutnya untuk pengelolaan sampah sendiri diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 2008. Selanjutnya untuk syarat pengelolaan dari sampah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Tahun 2013 Nomor 3 Pasal ke-31 ayat 3. Selanjutnya untuk syarat dari pembangunan infrastruktur TPST sendiri itu diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 32. Sistem drainase di Jatinangor diatur oleh pertama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur tentang perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan drainase. Yang kedua, diatur juga oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur tata kelola lingkungan hidup di Kota Bandung. Oke, permasalahan utama air bersih yang pertama itu sumber air dari PDAM hanya mencapai angka 6,5% saja dari jumlah penduduk Jatinangor. Yang kedua, kendala distribusi air dan kurang baiknya kualitas air di Desa Sayang, Cipacing, dan Hegarmana. Yang ketiga, kendala sumur bor di RW 5 Desa Jatinangor, yaitu kualitas air tanah yang buruk, kurangnya kepedulian masyarakat dalam membayar iuran. Nah, terdapat beberapa permasalahan utama air limbah. Yang pertama yaitu pencemaran air sungai karena limbah greywater yang tidak diolah di Desa Cikeruk, Hegarmanah, Jatimukti, dan Cipacing. Yang kedua yaitu pencemaran tinggi pada aliran sungai akibat dari limbah pabrik tahu di Desa Cibesi. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur di beberapa desa. Dan yang keempat adalah rendahnya kesadaran masyarakat, teknologi pengolahan yang terlalu sederhana, serta keterbatasan dana. Untuk gap dan kondisi existing serta kondisi ideal air limbah dapat dilihat pada layar. Permasalahan ditimbulkan dari kondisi existing ini yang pertama kurangnya fasilitas TPS 3R. Kedua adalah sistem mobilitas dari pengangkutan sampah yang tidak efektif karena tidak dapat mobil-mobil berukuran besar tidak dapat menjangkau daerah-daerah dengan jalan akses terbatas. Selanjutnya adalah UPTD wilayah 1 Kabupaten Sumedang ini langsung mengangkut sampah ke TPA yang dapat menyebabkan TPA menjadi overload. Yang keempat adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemilihan sampah yang menyebabkan rumitnya proses pengolahan sampah pada TPS 3R. Di beberapa permasalahan seputar infrastruktur drainase ini, seperti yang pertama itu yaitu sistem drainase masih belum mampu mengatasi permasalahan genangan air dan banjir. Hal ini juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang masih suka membuang sampah kepada saluran drainase yang menyebabkan saluran tersumbat dan terjadilah banjir dan genangan.
Pembangunan infrastruktur air bersih dalam jangka pendek dilakukan dengan pembangunan fasilitas distribusi, penerapan filterisasi sederhana, dan peningkatan pemahaman masyarakat. Dalam jangka menengah dilakukan perluasan jaringan air bersih, peningkatan kemandirian masyarakat, dan mendirikan sistem iuran sederhana. Dalam jangka panjang, kita harus memastikan keberlanjutan dan adaptasi sistem pengelolaan infrastruktur. Hal yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi. Pengembangan infrastruktur air limbah dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan membangun SPAL dan IPA komunal dan septic tank, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengelola air limbah. Untuk jangka menengah, dilakukan peningkatan kemandirian masyarakat seperti pelatihan pengelolaan, pendampingan operasional, pendidikan manajemen keuangan, dan juga pembentukan kelompok pengelola. Dalam jangka panjang, dilakukan monitoring juga dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau kinerja fasilitas, dan juga dapat dilakukan penerapan indikator kinerja utama atau KPI. Selanjutnya untuk pengembangan infrastruktur dari persampahan, yang pertama jangka pendek. Jangka pendek akan membangun TPST. TPST sendiri adalah sistem pengolahan sampah yang terdiri dari mekanisme pengangkutan, pengolahan sampah sehingga menjadi aman untuk dikembalikan ke media lingkungan. Kedua, untuk jangka menengah. Jangka menengah yang pertama adalah pengoptimalan dari fasilitas yang sudah dibangun. Ketiga adalah jangka panjang. Jangka panjang itu lebih ke monitoring dan evaluasi. Ya, masuk ke pengembangan infrastruktur drainase ya. Untuk jangka pendeknya itu sendiri dalam jangka 0 sampai 2 tahun, yaitu yang pertama dalam melakukan tahap survei, yang kemudian dilanjutkan dalam pembangunan fisik, dan yang terakhir yaitu sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya untuk jangka menengah ya, pada jangka waktu 3 sampai 5 tahun itu dapat peningkatan kemandirian masyarakat dan juga pembentukan kelompok masyarakat yang dimana nanti akan membantu untuk pemeliharaan infrastrukturnya. Lalu yang ketiga itu ada pada jangka panjang, yaitu dari 6 sampai 20 tahun. Nah, pada jangka ini tuh lebih fokus kepada perhatian khusus terhadap infrastrukturnya. Jadi si masyarakat sekitar bisa bekerja sama dengan pemerintah maupun sektor swasta untuk lebih advance lah dalam memberikan perhatian khususnya. Nah, oleh sebab itu pemerintah juga harus ikut turun serta dalam pembuatan kebijakan misalnya, dan juga seperti pemberian sumber dana dan lain-lain. Berikut ini merupakan penempatan lokasi infrastruktur air bersih yakni sumur bor. Di sini kami merencanakan pembuatan sumur bor di 2 titik. Dan ini merupakan tampilan untuk sumur bor yang pertama, yang terletak di wilayah Desa Cibesi dengan luas sebesar 880 meter persegi. Selanjutnya kami akan beralih ke tampilan untuk sumur bor yang kedua, yang terletak di wilayah Desa Cikeruh dengan luas 540 meter persegi. Total luas sumur bor pertama dan kedua sebesar 1,42 hektar. Ini didapat dari perhitungan proyeksi jumlah penduduk dan jumlah timbulan air bersih pada tahun 2044. Timbangan alokasi luas sumur pertama yang lebih besar dari luas sumur kedua dikarenakan kesediaan lahan pada sumur pertama lebih besar dibandingkan sumur kedua. Pembangunan sumur bor di 2 titik ini bertujuan agar distribusi air bersih ke penduduk di sekitar dapat dilakukan dengan lebih efisien. Berikut merupakan lahan yang akan dibangun IPA komunal untuk Kecamatan Jatinangor yang terletak di Desa Cibesi. Pembangunan IPA komunal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 serta RT/RW Kabupaten Jatinangor tentang identifikasi kawasan peruntukan sanitasi dan infrastruktur dan RDTR Kecamatan Jatinangor. IPA komunal yang dibangun ini menggunakan teknologi ABR, sehingga jarak minimum dari pemukiman warga ini adalah 50 meter. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya IPA komunal ini merupakan modifikasi dari sistem septic tank, sehingga jarak minimal dari pemukiman warga ini tidak terlalu besar seperti halnya IPA komunal dengan teknologi lainnya. Karena IPA komunal ini memerlukan akses untuk penyedotan lumpur, sehingga akses IPA komunal ini dapat melalui jalan di sini dengan
lebar jalan yaitu 10 meter. Selain itu, luas IPA komunal ini yaitu 0,66 hektar, di mana 0,55 hektarnya digunakan untuk pembangunan IPA dan 0,11 hektarnya digunakan untuk pembangunan wetland. Lahan dari TPST yang akan dibangun di Desa Cileles dengan luas lahan 3,6 hektar, di mana 2,8 hektar akan dipakai sebagai lahan tempat pengolahan sampahnya, sedangkan 0,8 hektar akan digunakan sebagai zona sampahnya, sedangkan 0,8 hektar akan digunakan sebagai zona buffer. Ini menggunakan akses jalan dari jalan di TPST dengan lebar menggunakan akses jalan dari Jalan Cikuda dengan lebar jalan sekitar selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur TPST ini sendiri sudah mengikuti pembangunan dari TPST ini sendiri sudah mengikuti peraturan dari Menteri PUPR nomor 3 tahun 2013 dan juga peraturan nomor 18 tahun 2008 nomor 3 tahun 2013 dan nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di mana berjarak minimal 500 meter dari kawasannya itu sendiri berjarak minimal 500 meter dari kawasan penduduk. Dan lahan TPST ini juga berada di Kabupaten Sumedang. Lahan TPST ini juga berada di Kabupaten Sumedang dari satu kabupaten dengan nomor TPA 3 memenuhi syarat dari peraturan Menteri PUPR nomor 3 tahun 2013 di pasal 32. Berikut merupakan lahan kosong yang akan dipergunakan untuk pembangunan salah satu infrastruktur drainase. Pemilihan lahan dan infrastruktur ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 28 yang mengatur tentang pemanfaatan ruang yang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau sering juga disebut RT/RW. Dalam hal ini, sistem drainase termasuk dalam fasilitas umum yang harus disediakan dan dirancang sesuai dengan peruntukannya, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan pada pasal 8 dan 9 yang menyatakan drainase harus dirancang untuk menampung debit air maksimum berdasarkan curah hujan rancangan, jenis tanah, dan koefisien limpasan. Sistem drainase dapat mencakup saluran terbuka, saluran tertutup, kolam retensi, atau resapan air. Tetapi kami di sini memilih kolam retensi sebagai salah satu alternatif infrastruktur drainase yang akan digunakan, terutama pada lahan kosong ini. Kolam retensi ini dibangun pada lahan kosong di sekitar Desa Cikeruh dikarenakan daerah ini memiliki elevasi ketinggian yang cukup rendah dibandingkan yang lainnya, yang menjadikan Desa Cikeruh ini menjadi salah satu daerah dengan langganan banjir. Dikarenakan juga dengan ketinggian yang cukup rendah dibandingkan yang lain, Desa Cikeruh ini menjadi daerah runoff limpasan air dari atas. Selain itu, dikarenakan Desa Cikeruh pun dekat dengan sungai yang sering menyebabkan banjir dikarenakan sudah over capacity. Oleh karena itu, ditetapkanlah pembuatan kolam retensi ini. Sekian pemaparan video tugas email kami. Kami ucapkan terima kasih.